Sebentar lagi kita akan menapaki tahun baru, tahun 2022, yang harus kita sambut dengan semangat baru, dengan jiwa-jiwa yang mulia dan hati yang dipenuhi rasa cinta kasih. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, dengan membangun optimisme, memperkuat ikhtiar lahir maupun batin, bekerja keras dan berdoa untuk semakin tumbuh dan mekar, dan berkontribusi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Tahun 2022 diprediksi akan menjadi tahun panas, tahun politik. Akan ada banyak tokoh yang saling sikut untuk memuluskan jalan menuju pertarungan di Pilpres 2024. Sebaliknya, bisa juga mereka yang semula musuh akhirnya berkoalisi, berkolaborasi, semua demi tujuan politik. Saat ini survei-survei menempatkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di deretan tertinggi. Namun apakah nanti mereka yang bakal tampil sebagai pemenang Pilpres? Ingat, Jokowi di Pilpres 2014 sama sekali tidak diunggulkan. Namun nyatanya tampil sebagai pemenang. Kini kita punya Sri Mulyani, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, hingga Ahok. Nama-nama ini sekarang belum muncul dengan elektabilitas yang signifikan di survei-survei. Namun bisa saja salah satu atau dua di antara mereka bakal tampil sebagai kuda hitam dalam Pilpres 2024 nanti. Perintah harian saya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan, dan kejujuran dimanapun kalian berada. 1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mari kerja keras bersama-sama, bahu-membahu demi masa depan. Kuda hitam biasanya sebagai seseorang yang kurang dijagokan. Di atas kertas seharusnya tidak sukses, namun justru berhasil. Sosok kuda hitam dapat kita lihat pada SBY pada Pilpres 2004. Saat itu Megawati jelas paling berpotensi terpilih lagi. Sedangkan di luar itu ada nama-nama besar seperti Wiranto, Akbar Tanjung, dan Amin Rais. Tapi kemudian mendadak, nama SBY muncul setelah sebelumnya Taufik Kimas mengatakan SBY seperti anak TK. Publik Indonesia yang mudah bersimpati pada orang yang dianggap teraniaya segera menjadikan SBY idola baru. Nama SBY mendadak populer. Ia menjadi kuda hitam dan memenangkan Pilpres 2004. Presiden Jokowi bisa dibilang juga kuda hitam di kancah politik nasional Pilpres 2014. Sebelumnya Jokowi hanya orang daerah. Meski seorang wali kota dan sangat berprestasi, tapi ia tidak berdomisili di ibu kota. Baru pada 2012, setelah terpilih menjadi gubernur DKI, nama Jokowi langsung moncer di bursa kepemimpinan nasional. Apa yang membuat Jokowi melejit di level nasional itu sebenarnya wajar. Ia sangat berprestasi, sebagaimana gambaran pemimpin yang diidam-idamkan di suatu negara demokrasi. Jokowi banyak berinovasi, capaian prestasi yang menonjol. Dia seorang pionir dan tentu saja orang paling suka dengan sifatnya yang down to earth. Jokowi merakyat, bukan dalam artian sempit, seperti sok ramah untuk kepentingan pencitraan. Jokowi meski sering belusuan, cenderung pendiam. Dia bahkan tak banyak berolah kata, apalagi olah wacana, seperti kebanyakan politisi saat ini. Di era informasi ini, kemunculan kuda hitam bisa dibaca progresnya. Seorang kuda hitam selalu diberitakan positif dan tidak punya cacat politik. Jokowi misalnya.
Bukan saja karena awalnya ia berprestasi membangun Solo dan DKI selama menjadi kepala daerah, tetapi ia satu-satunya calon pemimpin yang bersih dari dosa Orde Baru. SBY pun begitu. Meski ia melejit karena dianggap terzolimi, tapi tidak pernah diberitakan melakukan suatu kesalahan. Maka kalau kita ingin memprediksi siapa yang bakal menjadi kuda hitam pada pemilu 2024, kedua patokan itu dapat kita pakai. Mereka yang selalu diberitakan positif dan tak pernah punya berita negatif. Berita positif artinya prestasi. Tak ada berita negatif artinya tak pernah berbuat kesalahan, apalagi terlibat suatu kasus. Singkatnya, media darling selalu berpotensi kuat menjadi kuda hitam. Para calon potensial kuda hitam ini bisa jadi belum terjaring pada survei-survei selama ini, tetapi mereka terlihat konstan menunjukkan prestasi. Sri Mulyani, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Ahok adalah nama yang cukup populer saat ini. Ada lagi tokoh berprestasi yang jarang masuk bursa survei, seperti Menteri PUPR Basuki, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, hingga Jenderal Dudung. Prestasi-prestasi mereka jelas, mulai dari yang berhasil memburu debitur BLBI, yang selama 20 tahun berhasil lolos dari penagihan. Ada pula yang kembali membuat pariwisata Indonesia menggeliat. Ada yang menjadi arsitek pembangunan infrastruktur yang masif dan pesat. Tokoh lainnya dengan sangat menakjubkan berhasil mengembalikan Freeport menjadi milik Indonesia. Dan belakangan mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19 serta melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Tokoh lain berani tegas pada pelaku-pelaku radikalisme dan intoleransi. Selain selalu diberitakan positif dan tak menuai berita negatif, kuda hitam 2024 diramalkan adalah politisi yang berhaluan nasionalis. Mengapa? Karena 3 partai besar yang mampu mencalonkan calon presiden adalah partai dengan latar belakang nasionalis, yaitu PDIP, Partai Golkar, dan Gerindra. Artinya, kuda hitam 2024 adalah tokoh berprestasi yang tak diragukan lagi kesetiaannya pada NKRI dan Pancasila. Orang yang menerima dan membela keberagaman dan jauh dari intoleransi, apalagi radikalisme. Tokoh yang punya jejak kedekatan dengan kelompok radikal dan intoleran sulit untuk tampil menjadi kuda hitam. Karena masyarakat mulai terlihat jenuh dengan segala aksi-aksi intoleransi yang bukan saja menghambat perekonomian, tetapi menghancurkan persatuan. Yang patut diperhatikan adalah komposisi 2024 yang didominasi pemilih muda. Dari situ, kita bisa memperkirakan kuda hitam 2024 bisa jadi tokoh muda atau tokoh yang dekat dengan kalangan muda. Tokoh yang paham budaya milenial. Pemilih muda bercirikan melek teknologi, sekaligus suka yang serba cepat dan instan. Mereka tidak akan memilih tokoh yang peragu dan lamban mengambil keputusan. Meski para pemilih ini juga rentan terperdaya oleh tokoh dengan pencitraan instan. Ada fenomena yang harus disadari tentang para milenial. Mereka seperti yang banyak ditulis, bukan commute, but communicate. Meski mereka tak terlihat bergerak, hanya berdiam di suatu tempat, tapi mereka tak henti-henti berkomunikasi. Bahkan jangkauan jaringan interaksi mereka sering tak terduga bagi kita. Ke seluruh penjuru dunia, gadget adalah hidup mereka. Para milenial ini membagikan apapun di media sosial. Bukan hanya kisah hidup mereka yang berliku, tapi juga yang receh. Seperti sendal yang dipakai ke warung ataupun video tetangga yang terpeleset di teras. Akibatnya, mereka pun menyukai tokoh-tokoh yang gemar membagikan hal-hal yang menarik perhatian mereka, meski hanya hal sederhana. Ridwan Kamil termasuk tokoh yang paham hal ini. Postingan hal-hal sederhana seperti
cara melipat pakaian bagi anak kos. Dan jutaan followers RK memang kalangan muda. Fenomena ini menarik. Punya sisi baik sekaligus sisi yang sedikit kurang menguntungkan. Fenomena berbagi kisah receh ini akhirnya akan menjadikan Kuda Hitam 2024 mungkin seseorang yang dapat menjelaskan hal-hal serius dalam konten yang terlihat sederhana, gampang dipahami, tidak rumit, dan seperti hanya main-main. Fenomena ini kurang menguntungkan bagi tokoh berprestasi yang terlalu abai untuk membagikan kisahnya. Ini zaman pencitraan, Bung. Tak selamanya diam itu emas. Diam di era milenial ini bisa jadi menghambat perolehan emas. Namun demikian, mari kita berpikir positif tentang pemilih muda di 2024. Mereka yang tak asing dengan bisnis online. Bahkan, bisa jadi mereka pelaku bisnis online itu sendiri. Para pelaku UMKM. Mereka yang tak asing dengan fenomena startup. Jadi jangan heran bila Kuda Hitam 2024 adalah tokoh yang dekat, bahkan ikut mengembangkan UMKM dan startup. Selamat datang tahun politik 2022. Saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik. Kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya.